Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita bakalan membahas kira-kira apa penyebab yang membuat kemudian Bitcoin terkoreksi cukup dalam 24 jam terakhir. Apa yang kira-kira bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang, dan ada beberapa berita breaking news yang cukup besar yang menurut saya akan sangat penting untuk kita simak. So, kalau misalkan tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,37 triliun dolar atau turun sekitar 3,76%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat semuanya dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 9%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, breaking news bahwa CZ Binance, CEO-nya Binance ya, itu pada akhirnya menyampaikan bahwa dia akan resign. Today, I stepped down as CEO of Binance. Admittedly, it was not easy to let go emotionally, but I know it is the right thing to do. I made mistakes and I must take responsibility. This is best for our community, for Binance, and for myself. Binance is no longer a baby. It is time for me to let it walk and run. I know Binance will continue to grow and excel with deep bench it has. Jadi, CZ Binance akhirnya memutuskan untuk resign. Oke, saya nggak tahu alasan spesifiknya kenapa, tetapi intinya yang disampaikan CZ di sini ini adalah keputusan terbaik untuk komunitas Binance dan juga dia pribadi. Kita tahu bahwa Binance sedang dipermasalahkan oleh SEC, tetapi yang saya tahu update terakhirnya teman-teman, Binance itu telah menyetujui untuk membayar semua dana yang disyaratkan oleh SEC. Artinya diberikan denda sebagai hukuman, dan Binance bersedia atau menyetujui untuk membayar denda tersebut. Setahu saya, angkanya kurang lebih 4 billion dolar, teman-teman. Dan apakah ini berarti bahwa kita akan melihat market kemudian selling off terus-menerus? Ataukah ini berarti ada sesuatu yang terjadi di belakang layar? Apakah ini semuanya ulah BlackRock dan kawan-kawan hanya untuk kemudian membuat Binance tidak lagi sedominan sekarang, teman-teman? Kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Binance adalah exchange paling besar di dunia. Volumenya tidak ada yang bisa menandingi, bahkan jauh sekali dibandingkan dengan peringkat kedua. Maka mungkin ini cuma sekedar spekulasi ya teman-teman, teori konspirasi gitu, bahwa yang terjadi ke Binance selama beberapa bulan belakangan itu ada sutradaranya di belakang gitu, dan kata-katanya ya BlackRock dan kawan-kawan. Tujuannya sesimpel pengen membuat Binance itu antara collapse atau mereka pengen membuat Binance tidak sedominan sekarang. Kemudian apa yang terjadi ketika spot Bitcoin ETF itu kemudian diluncurkan? Maka orang-orang justru lebih prefer nanti belinya ke spot Bitcoin ETF karena mungkin ada ketakutan jika mereka taruhnya di exchange seperti Binance, Coinbase, dan lain sebagainya, itu akan terus-menerus dihantui gitu ya oleh SEC yang terus berulah setiap bulannya. Setiap tahun kita banyak sekali melihat ada SEC menuntut sana, menuntut sini gitu kan. Dan itu akan menciptakan semacam trauma mungkin bagi para investor untuk berinvestasi di exchange dan justru lebih memilih ke spot Bitcoin ETF. Apakah menurut kalian teori konspirasi tersebut benar, ataukah itu hanya mengada-ngada? Mungkin kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Tapi pada intinya saya pribadi teman-teman, sebagai seorang pengguna exchange Binance juga, saya belum merasa sih, kalau saya pribadi ya, belum merasa perlu untuk terlalu panik gitu menghadapi situasi seperti ini, karena bagi saya belum ada bukti yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa Binance sedang bermasalah secara keuangan gitu. Oke lah, CEO-nya itu mundur, CZ Binance, itu merupakan sebuah berita yang sangat menyedihkan sebenarnya. Tetapi kalau kita baca di sini, penggantinya juga sepertinya tidak kalah kompeten, teman-teman. So, saya rasa untuk sementara ya, saya pribadi belum merasa terlalu khawatir
untuk tetap menggunakan Binance sebagai salah satu exchange saya. Ingat, kata kuncinya teman-teman, salah satu ya. Jadi saya tidak hanya simpan aset saya di satu tempat, saya sebar di beberapa tempat. Itu juga yang selalu saya sarankan teman-teman lakukan di akun atau aset kalian. Tapi kalau misalnya kalian memang tidak mau cari masalah sama sekali, nggak mau ambil resiko, ya boleh saja kalau misalnya kalian merasa, oke, saya sekarang keluarin dari Binance dulu, saya taruh ke exchange lainnya, atau mungkin saya taruh semuanya di cold wallet, terserah kalian gitu. Tapi kalau saya pribadi belum merasa perlu untuk melakukan hal tersebut. Tetapi teman-teman, menariknya, kalau kita perhatikan secara data historis ya, hal serupa juga pernah terjadi sebelumnya, dan itu terjadi di tahun 2020 tanggal 1 Oktober, teman-teman. Apa yang terjadi pada saat itu? Criminal charges were brought against Arthur Hayes, the owner of the largest crypto derivative exchange in the world, BitMEX, by the DOJ. DOJ gitu ya. Remember where we are at this stage of the cycle. Don't let the FUD shake you out. Jadi, teman-teman, di 1 Oktober 2020 kemarin, kita juga melihat owners atau pemilik dari salah satu exchange yang juga cukup besar, BitMEX, bernama Arthur Hayes, itu juga dipermasalahkan oleh DOJ, teman-teman. Dan kita tahu, pada akhirnya, yang terjadi apa? Yang terjadi apa di sini, teman-teman? Ketika owners BitMEX itu kemudian dipermasalahkan, yang terjadi berikutnya justru kita mendapatkan rally yang parabolik ke atas. Oke. Jadi ini tidak untuk mengatakan bahwa garansi setelah CZ Binance itu dipermasalahkan kita akan kemudian mendapatkan pergerakan yang parabolik. Bukan seperti itu, teman-teman. Tapi kalau kita lihat secara historis gitu ya, sebenarnya sesuatu yang kita lihat hari ini juga pernah terjadi sebelumnya. Dan sepertinya dampaknya tidak sesignifikan yang kita kira. Ya bisa saja berbeda kali ini, who knows, tapi untuk yang terakhir kalinya sepertinya tidak berdampak terlalu signifikan. Tapi ada statement juga yang kontra terhadap hal ini gitu. Sampaikan oleh Crypto Tony di sini, not to compare, but Binance are much bigger entity than BitMEX ever were. See the point you're making though, and agree. This is just a blip compared to the big picture. Jadi Crypto Tony sedikit kontra ya terhadap apa yang disampaikan di sini, bahwa harusnya tidak akan ada dampak yang signifikan terhadap keputusan CZ untuk resign, karena sebelumnya founder atau owner BitMEX juga pernah dipermasalahkan dan pada akhirnya kita justru rally parabolik. Tapi katanya Crypto Tony, ya Binance itu jauh lebih besar daripada BitMEX gitu ya. Dan saya tidak bisa menyangkal hal tersebut. Saya juga cukup yakin bahwa Binance, apalagi Binance yang sekarang gitu ya, itu secara volume dan juga aset itu jauh lebih besar daripada BitMEX pada saat itu. Tapi who knows, teman-teman. Apa yang akan terjadi berikutnya, mudah-mudahan tidak ada yang terlalu signifikan lagi terjadi mulai dari sekarang, karena toh Binance juga udah menyetujui untuk membayar denda sebesar $4 billion, tidak kecil, plus juga CZ sudah mengakui kesalahannya, dan kemudian lakukan resign. Dan mudah-mudahan tidak dipermasalahkan lagi. Oke, so itu adalah breaking news yang kemudian membuat kita melihat market cryptocurrency terkoreksi secara keseluruhan. Tidak terkecuali, mau Bitcoin, mau altcoin, sama-sama kena gitu. Tetapi ada satu hal menarik yang pengen saya sampaikan nanti di price action. Kemudian yang terakhir, ini sebagai hopium saja mungkin untuk teman-teman yang masih merupakan holder sampai sekarang. Ada sebuah indikator lagi yang cukup menarik dari TechDev. Ada saja gitu ya, indikator yang bisa dia sampaikan yang membuat kita optimis terhadap Bitcoin. Apa yang dia lihat di sini adalah kaitannya dengan liquidity, teman-teman. Ini adalah indikatornya. Nah, setiap kali kita melihat ada crossover dari indikator ini di atas 1, dari yang awalnya di bawah 1 menjadi di atas 1, itu biasanya kita akan melihat pergerakan parabolik ke atas. Buktinya di mana? Buktinya kita bisa lihat di sini. Bahkan dari tahun 2013, teman-teman, ketika kita crossover ke atas, kita melihat pergerakan parabolik 4 bulan berikutnya, bahkan kenaikannya 10 kali lipat, atau 1000%. Kali kedua di tahun 2017, hal yang serupa juga terjadi. Kita melihat indikator ini flip atau crossover ke arah di atas 1. Dan kita melihat 10 bulan kemudian Bitcoin mendapatkan gain sebesar 12x atau 1200%. Tahun 2020 kita melihat crossover yang terjadi. 6 bulan kemudian kita melihat Bitcoin naik 6 kali lipat atau 600%. Dan guess what, teman-teman?
Kali ini kita juga melihat crossover itu kembali terjadi. Nah, pertanyaan selanjutnya tentunya, pertanyaan sejuta umatnya juga, apakah kali ini kita akan mengulangi hal yang sama dengan yang terjadi beberapa kali sebelumnya? Ini akan selalu menjadi pertanyaan setiap kali kita membahas indikator-indikator seperti ini. Lalu pasti akan ada argumen bahwa kali ini bisa aja berbeda kok. Ya, saya setuju gitu. Tidak ada yang bisa digaransi kalau kita berbicara soal market. Tetapi semua indikator dan data per hari ini menunjukkan banyak sekali kesamaan dengan yang kita lihat beberapa cycle sebelumnya. So, kenapa kita harus bet gitu ya? Harus bertaruh bahwa kali ini akan berbeda. Ya mungkin ada banyak sekali alasan yang bisa teman-teman kemukakan, tapi kan kita juga harus ingat bahwa bukan tidak mungkin hal ini masih akan terus berulang. Kalau saya pribadi sih, saya udah sampaikan ini berkali-kali, saya tidak terlalu pusing gitu ya dengan pergerakan short term, karena saya niatannya dari awal memang untuk investasi jangka panjang. So, kalaupun saya harus menunggu sampai 2025, 2026, tidak masalah bagi saya. Oke? Karena memang yang namanya investasi, ya kita harus sabar teman-teman, patience. Kecuali kalian traders, beda cerita. Begitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen aja langsung mulai dari 4-hour chart. Nah, teman-teman, apa yang kita lihat di Bitcoin, sekali lagi tidak lepas dari breaking news yang tadi kita bahas, kemudian membuat Bitcoin terkoreksi cukup dalam. Penurunannya kalau kita perhatikan dari 24 jam terakhir itu kurang lebih, ya anggaplah 5% gitu ya. 5% penurunannya. Dan kita sepertinya sekarang sedang berjuang untuk dapat mempertahankan area trendline di sini, teman-teman. Oke, so far terlihat berhasil. Karena 4-hour candle kembali close di atas trendline ini, teman-teman. Tentunya ini merupakan sebuah indikasi yang baik. Nah, satu indikasi menarik yang tadi saya sampaikan juga, pengen saya sampaikan dari segi price action adalah, kalau ini opini saya pribadi ya, teman-teman. Kalau kita melihat berita seperti yang tadi kita bahas, bahwa CZ resign dan kemudian dipermasalahkan oleh SEC dan sebagainya itu muncul, itu pada tahun 2022, saya rasa penurunan yang akan kita lihat di Bitcoin bisa jadi 20-30%. Hanya karena mungkin CZ mengumumkan dia resign. Tetapi menariknya, walaupun ada berita sebesar itu, teman-teman, bahwa CZ, salah satu CEO dari salah satu exchange terbesar di dunia, melakukan resign, gitu ya, dan mereka menyetujui denda sebesar $4 billion. Itu adalah berita besar, teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari segi price action, rupanya penurunannya tidak signifikan banget. Hanya kurang lebih 5%. 5% bagi saya bukan sesuatu yang outstanding untuk Bitcoin. Oke? Kita bisa melihat Bitcoin itu bahkan sehari bisa naiknya 10-20%, itu adalah sebuah hal yang wajar gitu. Kalau hanya penurunan 5%, bagi saya itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat wajar terjadi. Bahkan tanpa ada sebuah berita yang signifikan pun, bisa aja koreksi 24 jam ke depan itu 5%. Itu hal yang wajar gitu. Namanya crypto, volatility-nya memang tinggi. Nah, itulah yang menurut saya menjadi sebuah indikasi yang menarik, sekaligus positif, teman-teman. Bahwa kita melihat, walaupun ada berita negatif yang kemudian muncul, dan berita negatif tersebut cukup besar menurut saya, tetapi rupanya sellers itu nggak terlalu banyak gitu loh. Menunjukkan bahwa untuk sekarang, sepertinya masih lebih banyak buyers daripada sellers. Atau memang orang-orang masih belum tertarik untuk menjual di harga sekarang. Sehingga bagi saya itu juga menjadi indikasi positif tambahan. Selain dari segi price action, kita juga melihat bahwa Bitcoin kembali mampu maintain di atas area trendline di sini. Kita juga melihat selling pressure-nya rupanya tidak sesignifikan yang kita kira. Nah, kalau misalnya kita bicara soal short term, di video terakhir gitu ya, saya sampaikan ke teman-teman semua, setup yang bisa kalian manfaatkan nanti akan bergantung kepada pergerakan harga berikutnya. Kalau rupanya kita melihat Bitcoin mampu breakdown dari area trendline di sini dan consolidate, ini adalah peluang bagi kalian untuk short. Tetapi saya rasa sebagian besar dari teman-teman harusnya tidak akan sempat untuk masuk ke short di sini, karena pergerakannya sangat liar di sini, teman-teman. Kita mendapatkan pergerakan zigzag berkali-kali, belum pada akhirnya kita jebol dan sempat menyentuh ke sekitaran area 35.600-an. Tetapi, sekali lagi berita positifnya adalah kita kembali melihat ada rebound yang lumayan kencang di sini. Serupa dengan yang kita lihat di sini. Kan? Maka, yang saya harapkan terjadi berikutnya
Oke, kalau misalnya kita mau kembali nge-retest ke area high terakhir minimal di 38.000, adalah konsolidasi di time frame kecil. Kalau rupanya kita bisa mendapatkan ada konsolidasi di sekitaran area di sini, maka bagi saya, ini adalah peluang untuk kembali mencari setup long, teman-teman. Dan dari sini saya rasa kita akan menghasilkan setup dengan risk to reward ratio yang baik. Tetapi catatannya sekali lagi, saya pengen melihat ada konsolidasi dulu selama mungkin 1 atau 2 hari minimal. Seperti yang mungkin kita lihat di sini, contohnya ya teman-teman. Kemudian pada saat breakout, ini kita bisa masuk. Oke, jadi ini yang sedang saya tunggu teman-teman. Konsolidasinya dulu. Kalau itu yang kita lihat, saya merasa potensi bahwa kita akan kembali nge-retest ke area high terakhir di 38.000 itu cukup besar. Karena ada beberapa indikasi positif yang tadi saya sampaikan. Nah, lalu tentunya setiap senario itu punya titik invalidasinya, teman-teman. Titik invalidasinya seperti apa? Sesimpel, kalau misalnya kita melihat Bitcoin tidak bisa mendapatkan konsolidasi di sini dan justru kembali mendapatkan sell off, oke. Saya mungkin perlu mencari contoh supaya teman-teman lebih mengerti ya maksud saya. Kita coba zoom out, kita cari contohnya. Oke, nah contohnya seperti ini. Kalau kita nge-pump dan kemudian justru kembali langsung sell off lagi seperti ini, nah itu adalah berarti yang kita lihat di sini adalah sebuah manipulasi, teman-teman. Dan kita, kalau misalnya kita lihat hal semacam itu terjadi, dan kemudian kita mendapatkan ada konsolidasi di bawah area trendline, ini adalah peluang bagi kita untuk mendapatkan short, teman-teman. Semakin lama konsolidasi yang kita lihat di sini, semakin besar penurunan yang bisa kita expect. Oke, kalau ini yang kita lihat, maka next target kemana gitu kan? Next target adalah di sekitaran area minimal ya. Kita akan nyampe ke sekitaran 34.700. Ini area pertama. Area kedua akan ada di 33.700. Area ketiga ada di 33.000. Dan worst case scenario-nya kita akan kembali ke area 31 sampai 30.000 dolar. Untuk sementara saya merasa untuk yang di sini masih cukup kecil persentasenya untuk terjadi. Tetapi kalau yang di sini ini chance-nya cukup besar apabila kita bisa melihat ada breakdown plus ada konsolidasi yang terjadi di sini. Ini bisa menjadi short setup. Tapi kalau selama 1-2 hari ke depan kita mampu maintain di sekitaran area ini, teman-teman, maka ini adalah peluang bagi kita untuk long menargetkan minimal ke area 38.000 atau justru kita bisa break dan menuju ke sekitaran area 40.000 dolar berikutnya. So, saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.